Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gladys Aprilia dengan NIM 2301135074, mahasiswa Administrasi Publik angkatan 2023. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Perilaku Organisasi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Zulkarnaini SOS MSI. Pertanyaan yang pertama, menurut Anda apa pentingnya mempelajari mata kuliah Perilaku Organisasi? Menurut saya, mempelajari mata kuliah perilaku organisasi sangat penting karena di dalam organisasi kita berinteraksi dengan banyak orang yang memiliki latar belakang, karakter, dan cara berpikir yang berbeda-beda. Mata kuliah ini membantu kita memahami bagaimana manusia berpikir, merasa, dan bertindak dalam lingkungan kerja. Dengan begitu, kita bisa bekerja sama dengan lebih efektif, menghindari konflik yang tidak perlu, serta menciptakan suasana kerja yang sehat dan produktif. Kita juga belajar bagaimana cara memotivasi diri sendiri dan orang lain, berkomunikasi dengan baik, serta memahami berbagai gaya kepemimpinan yang bisa digunakan dalam situasi yang berbeda. Selain itu, perilaku organisasi juga mengajarkan kita tentang pentingnya etika, perilaku organisasi, dan bagaimana cara menghadapi perbedaan secara profesional. Ilmu ini sangat bermanfaat bukan hanya saat kita bekerja di perusahaan nanti, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari saat kita berinteraksi dengan orang lain. Pertanyaan yang kedua, apa yang Anda pahami tentang culture shock dalam konteks budaya organisasi? Kultur shock dalam konteks budaya organisasi adalah rasa kaget, bingung, atau tidak nyaman yang dirasakan seseorang ketika masuk ke lingkungan kerja yang budayanya sangat berbeda dari yang biasanya ia alami. Misalnya, seorang yang sebelumnya terbiasa bekerja di tempat yang santai dan fleksibel bisa merasa kaget ketika masuk ke organisasi yang sangat formal, kaku, dan penuh tekanan. Kultur shock bisa muncul karena perbedaan cara komunikasi, nilai-nilai kerja, gaya kepemimpinan, atau hal-hal kecil seperti gaya berpakaian dan juga aturan waktu. Hal ini wajar terjadi, terutama bagi seseorang karyawan baru atau seseorang yang baru pindah dari satu organisasi ke organisasi lain. Dengan memahami bahwa kultur shock itu hal yang normal, kita bisa lebih siap beradaptasi, membuka diri untuk belajar, dan pelan-pelan menyesuaikan diri dengan budaya yang baru tanpa merasa terlalu stres atau tertekan. Jadi, memahami fenomena ini penting agar proses adaptasi dalam lingkungan kerja bisa berjalan lebih lancar. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana proses budaya organisasi terbentuk? Budaya organisasi terbentuk melalui proses bertahap yang berlangsung secara terus-menerus. Awalnya, budaya ini muncul dari nilai, keyakinan, dan visi para pendiri dan pimpinan organisasi. Nilai-nilai tersebut kemudian terlihat dari bagaimana pemimpin mengambil keputusan, berkomunikasi, dan menyelesaikan masalah. Cara mereka bertindak akan dicontoh oleh anggota organisasi lainnya. Seiring berjalannya waktu, kebiasaan-kebiasaan ini mulai dianggap sebagai hal yang wajar dan menjadi bagian dari identitas organisasi. Proses ini juga diperkuat melalui sistem rekrutmen dan pelatihan yang dirancang untuk mencari dan membentuk orang-orang yang sesuai dengan nilai organisasi tadi. Selain itu, budaya juga tercermin dalam simbol-simbol yang ada, seperti cara berpakaian, cara menyapa, suasana kantor, hingga perayaan atau tradisi yang sering dilakukan bersama. Semua elemen ini, baik yang terlihat maupun tidak, saling mendukung untuk membentuk dan mempertahankan budaya organisasi. Jadi, membangun budaya organisasi bukan hanya soal aturan tertulis, tapi lebih pada bagaimana nilai-nilai dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian jawaban UTS saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.